Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Metarma Putri, nomor absen 34 dari kelas 12 IPA 9. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang permainan softball. Permainan softball adalah permainan bola kecil yang dimainkan oleh dua tim, di mana masing-masing tim itu terdiri dari 9 orang. Nah, permainan softball ini lamanya itu 7 inning, di mana satu inning itu apabila setiap regu mendapat giliran menjadi regu pemukul dan regu penjaga secara bersama. Baik, setelah itu kita akan bahas tentang sejarah singkatnya dari permainan softball ini. Jadi permainan softball ini ditemukan oleh George Hancock di tahun 1887, di mana saat itu beliau menemukannya secara tidak sengaja. Saat itu beliau berprofesi sebagai reporter dan dia melihat ada seseorang yang melemparkan sarung tinju dan dibalas dengan gagang sapu, sehingga dia bilang adalah play ball gitu. Sehingga terbentuklah softball dari sana. Nah, permainan softball ini memiliki organisasi internasional dan juga nasional. Organisasi internasionalnya adalah ISF atau International Softball Federation, dan organisasi nasionalnya adalah Perbasasi, Persatuan Baseball dan Softball seluruh Indonesia. Oke. Nah, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam permainan softball ini, yang pertama itu ada tongkat pemukulnya atau bat. Jadi ini berfungsi untuk memukul bolanya. Lalu yang kedua itu ada bola. Bola softball ini berwarna hijau ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada gloves atau sarung tangan, di mana itu dibuat seperti dari anyaman, jadi fungsinya untuk menahan bola yang ditangkap itu agar tidak terlepas atau terjatuh gitu. Yang terakhir itu adalah pengaman, dari mulai helmnya sampai ke rompi-rompi untuk melindungi bagian kepala, badan, dan anggota tubuh lainnya agar tidak terkena bola. Nah, jadi sekarang saya akan membicarakan tentang lapangan dari permainan softball ini. Oke, jadi lapangan bola softball ini adalah berbentuk bujur sangkar atau persegi, di mana memiliki panjang sisinya yaitu 16,76 meter. Nah, jarak dari pelempar ke home base itu adalah 13,07 meter. Nah, di lapangan tersebut memiliki 3 base, yang pertama itu ada base 1, base 2, dan base 3. Nah, kalau misalnya bisa dilihat, itu lapangan dari bola softball ini dia memiliki bagian yang warna hijau dan juga berwarna putih. Bagian berwarna hijau ini itu artinya dia ditanami rerumputan, dan bagian warna putih dia hanya berupa tanah kosong. Oke. Pasti kalian bertanya kan, sebenarnya pemain itu adanya di mana aja sih letaknya? Pemain itu dia berada di setiap masing-masing lapangan dan memiliki perannya masing-masing. Dari 9 pemain tersebut terbagi menjadi 9 peran. Yang pertama ada pitcher, catcher, lalu ada first base, second base, third base, ada shortstop, ada left field, center field, ada right field. Nah, pitcher itu dia bertugas sebagai pelempar bola. Lalu yang kedua itu ada catcher sebagai penangkap bola, di mana di belakang catcher itu ada wasit atau umpire. Yang ketiga itu ada first base. First base itu artinya dia menjaga base 1, lalu ada second base dia menjaga base 2, ada third base dia menjaga base ketiga. Lalu ada shortstop, dia itu menjaga bola-bola pendek, di mana dia bertempat di antara base 2 dan base 3. Terus ada left field, ada center field, sama right field. Itu artinya dia berada di daerah kiri, tengah, dan juga kanan, tepatnya di daerah yang putih-putih tadi itu. Oke. Jadi setelah kita tahu dari perannya setiap masing-masing pemain, sekarang kita akan lanjut ke teknik permainannya. Oke, sekarang kita bakal ngomongin teknik-teknik dasar
yang akan dipakai atau digunakan dalam permainan softball ini. Nah, jadi permainan softball ini banyak sekali ada tekniknya ya. Yang pertama itu ada memegang bola. Jadi memegang bola softball itu nggak boleh sembarangan. Ada tekniknya. Itu yang pertama, kita bisa menggunakan dua jari di atasnya. Dua jari itu adalah jari telunjuk dan juga jari tengah berada di atas bola, dan tiga jari ini akan menyangganya. Lalu yang kedua, menggunakan tiga jari, jari telunjuk, tengah, dan manis, dan dua jari lainnya menjadi penyangga di bawahnya. Lalu yang terakhir itu ada 4 jari, di mana kelima jari itu menggenggam seperti orang yang sedang menggenggam bola gitu. Nah, selanjutnya itu adalah teknik mengambil bola atau menangkap bolanya. Nah, itu tergantung sebenarnya dari arah datangnya bola kan. Kalau misalnya bolanya datang dari bawah atau bolanya bergulir di tanah gitu, berarti yang cara kita lakukan adalah menukul lutut, kita berlutut dan ditangkap bolanya di bawah gitu. Tapi kalau misalnya bolanya itu sedada atau setara dengan dada, itu kita dalam posisi lurus, kita harus kakinya agak kangkang, lalu tangan di depan dada dan bersiap untuk mengambil bolanya, di mana pandangan itu selalu ke arah datangnya bola. Sama juga seperti bola melambung, kita harus pastikan badan kita itu berada di tempat bola akan jatuh, baru bisa ditangkap. Nah, teknik selanjutnya itu adalah teknik untuk melempar bolanya. Itu tuh ada 4. Yang pertama ada overhand throw, ada underhand toss, lalu yang ketiga ada side hand throw, yang keempat itu ada lecutan. Sesuai namanya, overhand throw itu artinya kita melempar bola di atas atau melambung bolanya ke atas gitu. Lalu yang kedua itu underhand toss, itu berarti ke bawah. Lalu kalau misalnya side hand throw itu berarti kita ke samping ya. Lalu ada juga lecutan. Nah, ada juga teknik memukul bola, dimana memukul bola ini menggunakan bats yang tadi setelah dibilang atau tongkat pemukulnya. Jadi kita cara megang batsnya dulu ya. Cara megang bats itu ada 3 caranya. Yang pertama ada pegangan bawah, pegangan tengah, dan juga pegangan atas. Jadi pegangan bawah itu berarti dia berada di pangkalnya tongkatnya itu. Kalau di tengah dia di tengah-tengah, kalau dia di atas ya berada di atas yang tengah-tengah. Itu cara megangnya ada 3 gitu. Terus yang kedua, terus selanjutnya itu adalah teknik meluncur, dimana meluncur ini artinya kita tuh mencapai home plate-nya atau mencapai base-nya itu kita bisa meluncur. Kenapa kita harus meluncur? Untuk menghindari sentuhan lawan, atau mungkin kita mau cepat-cepat sampai tanpa mengurangi kecepatan, kita bisa meluncur gitu. Lalu yang terakhir itu ada teknik memukul. Nah, sama kayak yang tadi, ada tambahan lagi, yaitu ada yang dengan ayunan sama ada yang tanpa ayunan. Gitu aja. Oke, segitu dulu materi softball yang bisa saya bawakan pada video ini. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parma Santi. Om